Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Mujizat apa lagi yang akan kita bicarakan hari ini? Tapi hari ini spesial tamu saya. Karena apa? Karena dia seorang guru, seorang pegawai negeri. PNS ya, kalau dulu PNS, sekarang katanya sudah berubah nama. ASN. Tapi bagaimana beliau ini mengalami mujizat demi mujizat yang dialami sehingga bisa mengalami prestasi demi prestasi. Seperti apa mujizat-mujizat yang dialami tetap di acara Zona Mujizat ya. Kita akan dengar Ibu Esther yang struggle-nya bagaimana duduk di kursi pemerintahan ya. Oke, salam Bu Esther. Shalom. Gimana kabarnya nih Bu Esther nih? Luar biasa. Terlihat ceria gitu ya Bu ya. Bu Esther ini berapa lama ya ada di pemerintahan Bu? Saya ada di pemerintah 40 tahun. 40 tahun. Itu di Bu Esther sebagai apa aja tuh? Yang pertama, Dulu katanya di Semarang ya Bu ya? Iya, yang pertama guru, kemudian menjadi kepala sekolah, kemudian menjadi pengawas sekolah. Itu. Nah itu Bu Esther kok bisa dari Solo dari Semarang pindah ke Solo? Itu karena faktor apa ya Bu? Ditugaskan atau suami atau apa? Saya dari Semarang bisa ke Solo karena faktor suami. Suami saya dipindah tugaskan dari Semarang ke Solo, otomatis saya ikut pindah dan saya mengurus kepindahan dari Semarang ke Solo. Dan ini salah satu mujizat yang saya alami. Karena apa? Pada waktu saya kepingin pindah itu kota Solo, saya baca di Suara Merdeka, koran Suara Merdeka Semarang, itu dibilang bahwa Solo tidak menerima pindahan guru atau pindahan kepala sekolah. Itu, wah, saya pikir saya tetap harus pindah. Dan saya kan punya Tuhan Yesus. Itu, saya punya Tuhan, saya lapor. Tuhan, saya mau pindah, tapi kok ini begini, seperti itu. Nah, sudah saya mengajukan pindah. Sampai satu malam itu saya bisa mengerti, saya ditunjuki di dalam mimpi saya. Itu adalah kepala dinasnya kota Solo. Padahal saya belum tahu itu siapa itu. Tapi saya terus kirim dan saya urus. Itu mujizat dari Tuhan. Karena tidak lama itu berkas-berkas pindah saya ditangani dengan baik. Dan hanya dalam waktu tidak ada 2 bulan mungkin itu, saya sudah mendapat surat keputusan saya bisa mengajar di kota Solo. Oh, 2 bulan Bu? 2 bulan. Setahu saya kalau pindah gitu tuh berbulan-bulan dulu ya Bu ya? Bisa bertahun-tahun. Oh, bisa bertahun-tahun. Dan hebatnya apa? Saya tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Sampai teman-teman saya bilang, Bu, masa tau Bu pindah ke orang nganggo biaya. Ya coba sana tanya sendiri saja. Saya jujur aja tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Dan saya tahu itu Tuhan yang memberikan mujizat buat saya, sehingga saya ada di kota Solo dengan mudah, dengan lancar, seperti itu, dengan tuntunan Tuhan tentunya. Luar biasa. Solo sudah tidak menerima guru, pindahan diproses 2 bulan. Itu kalau bukan benar-benar Tuhan ya Bu ya. Amin. Akhirnya Bu Esther pindah ke Solo. Nah, waktu di Solo Bu Esther pastinya ya bergereja ya Bu ya. Iya. Kenapa pilih keluarga Allah Bu? Nah, di keluarga Allah saya pada awalnya itu tahun 2021. Itu kok 2020? 2001. Pindah keluarga Allah. Waktu itu saya datang sore hari
ibadah sore hari. Dan yang saya tangkap waktu itu pas peristiwa Bapak Pendeta Obaja ulang tahun. Itu sangat-sangat terkesan bagi saya. Karena apa? Karena saya melihat Bapak Obaja yang berlutut di atas mimbar, didoakan, dikelilingi oleh SGD atau SGG, pelayan-pelayan Tuhan yang waktu itu mendoakan, dan semua jemaat berdiri mengacungkan tangan mendoakan Bapak Gembala kita, Bapak Obaja. Dan apa yang saya tangkap di situ, saya melihat bahwa Bapak Obaja itu adalah Bapak yang rendah hati. Itu saya tangkap itu. Mungkin saya tahu itu rema dari Tuhan kalau sekarang. Dan mulailah saya tergerak untuk beribadah di keluarga Allah. Waktu itu tahun 2001 bulan Oktober. Kemudian saya lanjut, dan yang saya tertarik di keluarga Allah itu ada sekolah-sekolah ya, ada tuntunan-tuntunan, kalau yang sekarang namanya apa itu SPR. Iya, SPR. Langsung saja pada bulan berikutnya setelah saya diberi pembekalan kelompok sel, diberi SOM tadi, saya langsung melayani pada bulan Januarinya. Kilat ya Bu ya? Ya, kilat khusus ini. Melayani di Kids Impact Keluarga Allah Solo. Oh ya, Bu Esther ini SG apa ya Bu ya? SGD. Staf Gembala Departemen. Departemen Kids Impact Keluarga Allah Solo. Nah, kenapa Ibu Esther kok latar belakangnya apa, kalau boleh tahu, ini kok tertarik di bidang Kids Impact ini apa Ibu? Saya tertarik di bidang Kids Impact itu sejak kecil. Karena apa? Waktu itu saya menjadi anak yang sudah ditinggal orang tua, dan ada satu figur guru sekolah minggu istilahnya dulu, yang selalu menjemput saya masuk di sekolah minggu, pulang diantar. Dan figur guru ini luar biasa, yang menggugah saya, besok kalau saya sudah besar, saya kepingin jadi guru sekolah minggu seperti itu. Guruku itu. Iya, seperti guruku itu. Sehingga sejak SMP, saya sekolah di SMP, saya sudah ikut membantu menjadi guru sekolah minggu, membantu saja, membantu guru saya itu, ikut mengabsen, ikut menyalami teman-teman seperti itu. Sampai saya lulus SMP, saya lulus SMA, baru saya melayani sungguh-sungguh menjadi guru sekolah minggu waktu itu. Jadi guru sekolah minggu itu sangat berkesan di hati Bu Esther karena waktu itu sudah ditinggal orang tua. Jadi Bu Esther ini sudah yatim piatu gitu ya. Ada yang mengasihi dengan sepenuh hati, ada yang memperhatikan. Jadi aku besok mau pelayanan ini gitu ya. Supaya saya juga bisa mengasihi anak-anak. Karena kadang-kadang anak-anak itu juga ada yang seperti saya, yang mungkin tidak punya orang tua, yang mungkin di rumahnya kurang kasih sayang, mungkin juga ada rasa takut atau sendirian seperti itu. Nah, ini peran guru sekolah minggu itu mengasihi mereka, membawa mereka dekat dengan Tuhan, membawa mereka punya iman bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Itu. Nah, waktu kecil berarti kan Bu Esther sudah rajin nih sekolah minggu. Rajin. Pernah nggak punya pengalaman dengan Tuhan apa gitu? Punya pengalaman Tuhan, saya mendengar suara Tuhan. Waktu itu saya umur 9 tahun waktu itu, dan suara Tuhan bilang apa? Kamu harus pinter. Padahal saya
masih kecil, kamu harus pinter. Berarti aku harus pinter. Kalau aku harus pinter, aku harus belajar. Belajarnya kalau biasa sehari sekali, ya belajarnya harus ditambah 2 atau 3 kali. Waktu itu Bu Esther lagi ngapain kok sampai Saya lagi mainan, mainan petak umpet, ya. Mainan petak umpet. Waktu itu lagi ngumpet gitu maksudnya? Lagi ngumpet, tahu-tahu saya dengar, kok ada suara, ini suara siapa? Karena saya sudah pernah ikut sekolah minggu, ya umur 9 saya sudah ikut sekolah minggu, jadi kayak ini suaranya Tuhan ya, nyuruh saya supaya saya jadi pinter gitu. Itu. Tuhan itu kok ya aneh-aneh ya. Pikir lagi doa gitu ya. Enggak juga. Masih peta umpet itu sama teman-teman itu sore hari seperti itu. Jadi saya juga heran, ini pasti Tuhan ini mengarahkan saya. Seperti karena saya sudah tidak punya orang tua. Seperti itu. Setelah itu apa yang Ibu Esther lakukan? Akhirnya saya berkomitmen belajarnya lebih dari sekali. Padahal 2 kali. Tadinya itu sudah pintar apa belum Bu? Sudah pintar sebetulnya. Tapi sejak itu saya kelas 3 naik kelas 4 itu menjadi juara 1 terus. Kelas 4, 5, SD, SMP, iya sampai perguruan tinggi pun juara 1. Saya heran itu. Ibu punya ini enggak apa ya? Sebelum suara itu ada dan sesudah suara itu ada, daya tangkapnya Ibu beda apa enggak Bu? Ya saya enggak bisa ngerti karena masih kecil ya. Cuman yang saya tahu sekarang itu saya belajar itu lebih mudah. Nah itu dia ya, lebih mudah masuk gitu, sehingga ingat. Makanya teman-teman saya misalnya waktu di SMP itu saya heran juga. Karena di SMP itu kan kelasnya banyak. Itu saya juara umum. Juara umumnya. Jadi sudah juara kelasnya masih juara umum seperti itu. Jadi nggak ada yang bisa ngalahin ya Bu Esther? Nggak bisa ngalahin. Saya heran. Itu saya bilang itu Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita, nggak pernah meninggalkan anak-anaknya. Karena apa? Saya selalu doa minta Tuhan karena saya tahu bahwa saya tidak punya orang tua saya ya Tuhan Yesus itu. Nah itu kan Tuhan bilang, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim. Betul. Tapi aku mau, sekalipun bapak ibumu meninggal, tapi aku tidak pernah meninggalkan kamu. Itu tak pegang tak pegang terus. Jadi ya selalu berdoa. Ya doanya anak-anak lah, doanya anak-anak seperti itu. Jadi waktu itu Bu Esther ikut siapa? Ikut kakak saya. Ikut kakak. Iya, ikut kakak. Jadi itu saja ya, luar biasa Tuhan ya, aja yang ini penyertaannya itu luar biasa. Oke, karena ini zona mujizat Bu Esther, saya mau nanya ada mujizat apa lagi selain diubah Tuhan jadi pinter, penyertaan Tuhan luar biasa di karirnya Ibu di bidang pemerintah. Ada lagi Bu? Sebetulnya sangat banyak. Itu kemurahan Tuhan. Makanya hidup saya itu mengenapi firman-Nya. Kalau yang lomba itu tadi gimana Bu? Oh, nah itu lomba saya juga karena ya tadi mungkin dipandang itu lomba apa lebih, itu? Lomba. Saya mengikuti lomba pengawas berprestasi. Tingkat? Pertama Kota Solo, tingkat Kota Solo yang menjadi juara 1. Lolos dapat hadiah ya. Itu dari Pak Rudi itu. Dari wali kota, hadiahnya juga dari Dinas Pendidikan dapat hadiah. Kemudian lolos masuk ke provinsi Jawa Tengah, itu pun juga lolos. Itu semua adalah Tuhan, karya Tuhan. Bahkan sebelum diumumkan waktu di mana ini, di provinsi. Waktu itu saya sebetulnya sudah pusing ya, panas ini kepala. Karena apa? Bertarung itu 3 hari 3 malam. Ya dengan para juara se-Jawa Tengah. Itu pastinya kan tingkat kota kabupaten mengirim satu-satu. Waktu saya selesai, saya mau mandi,
tahu-tahu ada suara Tuhan juga. Kamu nanti juara. Saya Dengar kaget. lagi tuh. Dengar, audible. Dengar, kamu nanti juara. Saya pikir, Tuhan, ini belum selesai. Pertarungan belum selesai nih, karena waktu itu saya nomor urut. Pesertanya masih ada yang belum ada maju. yang belum maju. Saya itu nomor 25, padahal pesertanya 33 yang se-Jawa Tengah itu. Sehingga belum selesai. Pasti selesainya nanti sekitar jam 7 malam. Tapi kok ada suara kamu juara. Ya sudah, saya mandi aja sudahlah, karena sudah panas ini. Mandi, tapi ada sukacita di situ. Ada sukacita. Wah, kayak tenan ini. Ternyata waktu besoknya diumumkan, ternyata saya bisa menduduki juara di Jawa Tengah, pengawas berprestasi tingkat Jawa Tengah. Nah, padahal tadinya itu memang kandidatnya memang ibu satu-satunya. Ya karena tidak ada yang tidak ada yang bisa maju. Okay. Itu. Iya. Mujizat apa lagi Bu Esther yang banyak, katanya ya. Jatuh apa itu Bu? Ya. Gimana tuh ceritanya? Mujizat saya itu kan saya selalu dengar pemuritan dengan pemuritan dari Bapak Gembala kita, Bapak Ubaja. Karena saya selaku SGD saya harus memuridkan juga. Maka saya selalu standby dengan pemuritan, baik saya mendengarkan pemuritan arahan dari Bapak Gembala ya, waktu itu Bapak Ubaja itu. Nah, waktu itu hari Jumat yang tugas saya mau memuridkan murid-murid saya. Ada 21 orang murid itu yang saya mau muridkan. Nah, waktu itu ini peristiwa sebelum pandemi. Waktu itu tahun 2008, kalau enggak 18 gitu. Saya mau memuridkan di rumah saya jam 6 sore. Onsite apa? Online? Onsite. Berarti ya, di rumah ibu. Di rumah saya. Dan saya mesti kan berbenah pakai karpet, nyiapin makan seperti itu. Dan waktu itu terus terakhir saya baru mandi. Tapi apa yang terjadi waktu saya mandi, kebetulan di rumah saya pakai bathtub. Itu waktu saya mau keluar dari bathtub itu saya terpeleset. di situ, dan itu dalam waktu yang hitungannya detik seperti itu. Saya hanya bisa melirik ke kanan. Ibu saya jatuh benar-benar tertidur jatuh gitu? Belum, saya sudah terpeleset itu sudah goyah posisi berdiri saya. Kan saya harus berdiri dulu melangkahi bathtub. Ya toh. Waktu itu kaki saya yang satu sudah di luar dan ini kepleset seperti itu. Saya tidak bisa berdoa lagi. Saya juga hanya melirik saja. Sebelah kanan saya itu ada kloset. Dan belakangnya itu pinggirannya bathtub yang tebal. Itu saya sudah tidak bisa berdoa. Tapi yang saya rasakan ada tangan yang menopang badan saya, dan saya tidak sadar, tahu-tahu saya sudah tertidur di bathtub lagi. Itu Tuhan. Saya kalau mengingat itu saya nangis. Karena apa? Kalau saya sampai jatuh, tidak tahu kepala saya sudah hancur sudah. Karena tinggi badan saya 168, dengan posisi berdiri, gelebak kayak gini, posisi jatuh itu tidak tahu saya. Tapi yang saya alami, saya tertidur lagi karena saya merasa ada tangan. Terasa gitu Bu? Ada tangan yang ini seperti bopong gitu. Iya, langsung saya tidur. Saya kaget, saya ada di bathtub lagi. Tidur. Itu
Terus saya bangun, ya ada agak sedikit ini ya, Nyeri. pinggul saya nggak nyeri, pegel kayak gitu, pegel. Wah ini kayak ketatap ini ya. Terus saya melangkah keluar, saya pegangan lagi ini, saya nangis di situ. Tuhan terima kasih, ini hidup saya. Saya bersyukur karena itu kamar mandi saya ada di kamar tidur, jadi saya ke kamar itu ada suami saya. Saya bilang saya jatuh tadi, suami saya langsung ayo doa. Terima kasih sama Tuhan, kita berdua nangis di hadapan Tuhan. Nangis karena apa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Coba kalau saya jatuh saja tidak tahu bagaimana saya nanti, paling tidak mungkin kepala saya bisa gegar otak, bisa remuk, sudah itu saya tidak bisa bayangkan. Tapi saya keep itu, saya lanjut memuridkan dulu. Jadi tidak diliburkan, tidak libur. Setelah selesai pemuridan baru saya cerita. Teman-teman saya pada ya bersyukur semua. Tuhan sudah menolong, melindungi, dan itu yang membuat saya lebih komitmen lagi untuk dalam melayani. Nah, Bu Esther ini kan sudah melayani 12 tahun. Ini terakhir ya Bu ya. Itu hasil-hasilnya juga luar biasa. Hasilnya apa aja Bu? Sekarang itu Kids Impact ada berapa Bu? Kids Impact ininya ya, anak-anaknya. Anaknya ada sekitar 1.100 sampai 1.200. Pelayannya itu ada 300 pelayan anak dan 100 calon pelayan. Iya. Saya dengar dan saya lihat itu dari saya Mas di GBI Keluarga Allah sampai sekarang itu sudah berapa belas tahun, itu masih ada kakak itu terus, kakak ini kakak itu itu kok mereka bisa awet itu Bu Esther, gimana cara mengembalaannya? Singkat aja ya Bu ya. Ya kita ini ya, kita gembalakan dengan baik. Dengan ini ada pembinaan, ada kebiar, ada ini hubungan pribadi ya dengan mereka. Saya setiap hari say hello. Jadi, dengan mereka. Bu Esther tuh dekat ya sama mereka? Dekat sekali. Mereka tahu saya dan saya selalu senang karena anak-anak muda semuanya ini. Bikin awet 85% ini pelayan anak itu muda-muda semuanya. Yang senior itu 15%. Itu 15%, dan ini memang kemurahan Tuhan juga. Karena apa? Semuanya bisa bersatu, semuanya bisa kompak untuk melayani, memberikan yang terbaik di dalam pelayanan di Kids Impact. Nah hasilnya apa? Kalau kita buat event-event ya, event misalnya tahun 2019 kita buat KKR anak pertama kali. 2019 itu Tuhan kirimkan ada 3.000 lebih, 3.400 anak di KKR. Padahal yang namanya KKR itu anak itu belum ngerti. Ngertinya Natal, kalau Natal berbondong-bondong gitu. Ini KKR. Jadi sekarang itu ada Fligo. Fligo itu apa Bu? Kalau Fligo, Klub Fligo itu satu lingkungan, tempat mendidik anak-anak kita untuk bisa mengasah talenta atau gimana? Mengasah talenta, kita beri anak itu supaya bisa melayani. Sejak kecil sudah bisa melayani. Nah, ini Fligo ada kelas-kelasnya ya. Satu, ada kelas tamborin, ada kelas vokal, ada kelas musik, ada kelas
body voice, Aha. ada kelas backing vokal ya, ada kelas dancer, Oh, ada kelas media, multimedia, banyak ada juga ya. kelas host Nah, ya. Itu semua itu hampir ada 10 ya. ya 10 terakhir pantomim Oh, ini kita rintis pantomim. ini Oke, 10 jadinya. 10. Terus saya Iya. dengar ada Pondok Daud juga. Betul, Pondok Daud kita buat juga untuk membina anak-anak Hmm. supaya berkarakter Kristus. Hmm. Karena di situ kita ngajari anak-anak menyembah Tuhan, Hmm. menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan ini apa namanya karakter Kristus. Banyak juga ya, Bu. Banyak sekarang yang ikut Pondok Daud itu 500-an anak 500 anak. dengan orang Wah, tua. luar Ada biasa. orang tua sekitar 100-an. Jadi Oke. anak dan orang tua sekitar 500. Oke, Bu Esther, karena waktu sudah tidak memungkinkan, saya kasih satu lagi. Bu Esther boleh panggil anak-anak atau orang tuanya untuk bergabung di Kids Impact, monggo. Ya, shalom untuk orang tua anak-anak dan anak-anak semuanya. Ayo kita terus dan terus lagi untuk ibadah di Kids Impact. Karena di Kids Impact ini kita akan bisa mengerti dan dekat dengan Tuhan, dan Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang menghandle kita semua hari demi hari. Tuhan yang memberkati anak-anak dan Tuhan yang memberkati orang tua, sehingga kita semua anak-anak sejak kecil sudah kuat. Okay. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther kedatangannya memberkati. di acara Zona Mujizat, luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih juga. Pemirsa, demikian acara Zona Mujizat ya. Aduh, dari kecil Bu Esther ini sudah disertai Tuhan, luar biasa. Dari kecil udah dengar suara Tuhan. Makanya step by step hidupnya terus dipimpin Tuhan, dari yang secara manusia mungkin akan banyak menghalangi ya karirnya di bidang pemerintahan, tapi Tuhan tolong dengan luar biasa. Amin. Ketika jadi adik-adik atau anak-anak ya yang mungkin orang tuanya saat ini jauh atau sudah dipanggil pulang, jangan putus asa, ada Tuhan. Amin. Datang Kids Impact. Di sana Amin. banyak kakak-kakak juga yang bisa membimbing kalian ya. Amin. Oke? Yang penting jangan malas datang ke rumah Tuhan. Di rumah Tuhan banyak pertolongan, di rumah Tuhan banyak rema, di rumah Tuhan banyak kasih yang bisa didapatkan. Amin. Sampai di sini acara Zona Mujizat. Kita ketemu di minggu depan dengan mujizat yang lebih dahsyat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aha, orang dikat-kat ya, Orang dikat. guys. Bu, ngevlog sebentar sama